Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Ariskawati. Saya mahasiswa Universitas Terbuka Medan dengan NIM 86017538, Prodi PGSD. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas 1 mata kuliah Pancasila. Pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan bagaimana proses lahirnya Pancasila. Siapa sih yang atau Pancasila? Pancasila adalah dasar negara bangsa Indonesia yang menjadi pedoman hidup bagi seluruh masyarakat Indonesia. Pancasila bukan hanya sekedar 5 sila, tapi Pancasila merupakan hasil dari pemikiran mendalam, semangat persatuan, dan juga perjuangan para tokoh pendiri bangsa. Pernah nggak sih kita berpikir bagaimana Pancasila itu diciptakan sebagai dasar negara yang kuat sampai saat ini? Nah, mari kita cari tahu satu persatu bagaimana Pancasila itu lahir. Pancasila lahir melalui 3 tahapan penting. Yang pertama yaitu pembentukan BPUPK, yang kedua Piagam Jakarta, yang ketiga pembentukan PPKI. Untuk mempersingkat waktu, mari kita bahas satu persatu. Pada tahap awal yaitu proses pembentukan BPUPK. Sidang BPUPK dilaksanakan pada tanggal 29 Mei tahun 1945 sampai dengan 1 Juni tahun 1945. Di dalam sidang inilah berbagai usulan untuk dasar negara muncul dari tokoh-tokoh nasional pendiri bangsa. Tokoh yang pertama yaitu Muhammad Yamin. Muhammad Yamin mengusulkan dasar negara terdiri dari yang pertama peri kebangsaan, kedua peri kemanusiaan, ketiga peri ketuhanan, keempat peri kerakyatan, dan kelima adalah kesejahteraan rakyat. Tokoh yang kedua yaitu Soepomo. Soepomo mengusulkan dasar negara berdasarkan paham integralistik, yang artinya negara sebagai satu kesatuan tidak memisahkan individu dan masyarakat. Nah, tokoh yang ketiga adalah I.R. Soekarno. Pada tanggal 1 Juni tahun 1945, I.R. Soekarno menyampaikan isi pidatonya yang sangat bersejarah. Isi pidatonya adalah mengenai 5 dasar negara yang berbunyi 1. Kebangsaan Indonesia, 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab, 3. Persatuan Indonesia, 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, inilah yang disebut dengan Pancasila, yang artinya panca berarti 5 dan sila artinya dasar. Setelah sidang BPUPK, dibentuklah Panitia 9 yang terdiri dari tokoh-tokoh hebat, yaitu I.R. Soekarno, Muhammad Hatta, Muhammad Yamin, Ahmad Subarjo, Wahid Hasyim, Abi Kuno, Djoko Sutejo, Agus Salim, Maramis, dan yang terakhir adalah Abdul Qahar Muzakir. Panitia 9 ini dibentuk untuk menyusun rumusan dasar negara secara lengkap dan disepakati oleh semua golongan. Nah, hasil kerja Panitia 9 inilah yang disebut dengan Piagam Jakarta yang dirumuskan pada tanggal 22 Juni tahun 1945. Piagam ini berisi rumusan awal dari pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 dan juga mencakup dasar negara yang hampir sama dengan Pancasila. Namun, pada sila pertama tertulis bahwa ketuhanan dengan kewajiban menjalani syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Ini menimbulkan perdebatan karena perbedaan antar agama. Kemudian muncul PPKI atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Pada tanggal 18 Agustus tahun 1945, PPKI bersidang untuk menyempurnakan dasar negara. PPKI mengubah sila pertama menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Perubahan ini dilakukan dengan semangat persatuan dan juga toleransi agar diterima di seluruh rakyat Indonesia. Pada saat itu juga, Pancasila resmi disahkan sebagai dasar negara Republik Indonesia sampai saat ini. Dari proses dan perjalanan yang sangat panjang, kita belajar banyak hal. Contohnya 1, persatuan dan toleransi. Karena para tokoh pendiri Pancasila rela menurunkan egonya demi keutuhan bangsa Indonesia. Dan yang kedua yaitu musyawarah dan mufakat. Mereka selalu bermusyawarah dan menghargai pendapat orang lain. Dan yang ketiga yaitu semangat gotong royong. Mereka selalu bekerja sama untuk menciptakan tujuan bersama. Jadi itulah proses lahirnya Pancasila yang terdiri dari 3 tahapan penting. Untuk itu, tugas kita sebagai generasi muda adalah menjaga dan merawat dan mengamalkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, pelajaran yang dapat kita ambil dari Pancasila bukan hanya sekedar sebagai simbol, tapi juga sebagai fondasi yang harus kita jaga bersama-sama. Nilai-nilai Pancasila masih sangat relevan sampai saat ini. Dengan memahami dan mengamalkan Pancasila, kita bisa membangun Indonesia menjadi lebih maju.
Demikian video singkat dari saya. Semoga kita tidak bisa menjaga dan mengamalkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Karena sejatinya Pancasila adalah cerminan kepribadian bangsa Indonesia, bukan hanya sebagai dasar negara Indonesia. Terima kasih telah menonton dan menyimak video saya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.